kepada seluruh para pemirsa setia SAS dimanapun Anda berada. Ayo kita tambah kemanfaatan SAS bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain dengan cara kita saling membagi, saling memberi, dengan cara coba bagikan link YouTube-nya Mas Budi Harto kepada seluruh para petani yang mungkin memiliki akun media sosial, agar kemanfaatan itu bukan hanya kita yang merasakan, tapi seluruh para petani di Indonesia. Dan jangan lupa terus pantengin, terus tonton, terus ikuti channel YouTube-nya Mas Budi Harto Panduan Budidaya Tanaman, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi ataupun video terbaru dari Mas Budi Harto. Dan jika Anda ingin berkonsultasi masalah budidaya tanaman, silahkan masuk ke akun FB kami, Warung Kopi Wahana Ruang Konsultasi Petani. Silahkan kirim foto atau video minimal durasi 2 menit. Yuk bersama SAS, jayalah Tani Indonesia. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, di sore kali ini kesempatan yang sangat istimewa sekali. Beberapa kali ketemu sama Om Damin, tapi tidak sempat untuk ke lahannya, bahkan ke rumahnya. Dan hari ini spesial banget mendampingi si bos langsung ke rumahnya Om Damin. Dan sekarang ada di lahannya Om Damin, Kabupaten Nganjuk. Tani selalu ketemu sama Om Damin. Mungkin ada yang belum tahu sama siapa sih sosok perempuan yang selalu menyemangati Om Damin. Sekarang ada di samping saya. Beliau adalah istrinya Om Damin. Assalamualaikum Pak Damin. Ayo tandur Pak Damin. Semangat. Guys, ini tanaman bawang merah, terus yang bawahnya dikasih tanaman padi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jadi apa? Namanya Tante Ita. Tante Ita, bukan Adi ya. Kalau Adi miliknya Rumah Irama, kalau Tante Ita punyanya Om Damin. Tentunya lahannya BM ala SAS. Sehat Tante? Alhamdulillah luar biasa. Nah, yang biasanya kan kalau di sawah itu kan yang tahu prosesnya dan sebagainya biasanya kan laki-laki. Semoga keberadaan dari beberapa perempuan-perempuan termasuk saya pribadi supaya bisa menyemangati atau memotivasi para perempuan-perempuan muda yang lainnya untuk tidak malu dengan dunia pertanian, termasuk si tantenya juga gitu. Dan sekarang saya pengen kan tanya-tanya sama tantenya. Ini lahannya udah usia berapa tuh? 20 HST. Ini udah tahu lah istilah HST. Oh iya. Sudah berapa tahun mengenal SAS? Tahun lebih. Baru setahun lebih. Mulai dari yang oplosan itu kan? Iya, mana oplosan itu waktu itu aku masih menggarap lahan sana waktu mulai musim hujan kemarin, berarti bulan apa ya? Bulan Desember ya, kapan bilang. Pertama kali kenal SAS itu langsung tanam BM ya? Iya, langsung tanam BM. Langsung tanam BM. Tante punya berapa lahan? Kemarin tuh waktu baru pertama kenal SAS tuh baru 1 lahan, terus sekarang Yang di sana? yang sana yang di Mojerembun terus karena alhamdulillah kita kenal produknya agak lebih miring, karena biaya apa itu? Oke, modalnya agak makin nambah. Alhamdulillah, berarti menambah kemanfaatan ya. Oke, mengurangi modalnya gitu. Yang biasanya modalnya berapa sih tuh? Kita tuh kalau pasti jutaan, soalnya bapak saya sendiri kan petani 45. Itu kalau setiap kali belanja pada lahannya itu berapa ya papan? Kalau ini kan papannya 100 ya. Itu pasti udah jutaan tuh. Kalau kita belanja 1,5 2 juta itu pasti langsung belanja obat gitu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang saya mengenal ES itu di bawah 1 juta. Biasanya kan memang ya kalau pertanian atau budidaya healthy itu kan kayak melon, semangka, cabai, tomat, termasuk nih BM. Biasanya kan
biaya modalnya itu kan tinggi loh ya. Tinggi itu. Melonjak, alhamdulillah. Orang tuh kalau petani biasanya kalau padi ya melon tuh kalau apa tuh mau mencoba ke BM itu agak ragu. Agak Karena ragu, apa? agak takut. Karena biayanya cukup terus kalau belum resiko gagal. betul. Kalau resiko gagal aduh pusingnya Iya tuh. benar, saya saja yang petani padi sama jagung, dalam otak saya, dalam mindset saya itu sudah bilang apa ya, kalau misalkan mau tanam hobi minimal punya modal lebih. Ketika misalkan anjlok, Iya. saya masih punya Punya modal. modal buat bangkit lagi. Iya, tapi sekarang nih ada beberapa, bahkan sudah kebanyakan petani yang modalnya pas-pasan, malah modal nekat saja untuk tanam holti dengan modalnya cukup SAS. Banyak loh, termasuk Mas Iwan Ponorogo ya, petani yang menggunakan SAS, mungkin modal nekat dan modal kepercayaan juga kepada SAS, baru tanam BM dan juga melon, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Gitu. Kemarin kita juga sudah mengunjungi kan di lahan melonnya Mas Iwan Ponorogo, lahan melonnya. Oh ya tuh, dari beberapa perjalanan kenal sama SAS, pernah nggak sih ada kendala gitu? Kendala gimana Mas? Kendala sekarang coba kalau misalkan kendala dari produknya gitu, mendapatkan produknya enggak ya? Oh enggak dari Pak Joko. Kita akhirnya di Nganjungan Pak Joko ngandang-ngandang. Kalau misalkan dari proses olah tanah sampai tanam sampai ininya ada kendala apa aja? Kalau kendala itu biasanya kalau kita lagi apa ya tanah apa gimana ya Mas? Dari tenaga manusianya kadang tuh bareng-bareng. Nah itu kan dari segi tenaga kerjanya ya. Kalau itu susah itu gitu. Ke sana kok mestinya susah makanya perempuan ya kita yang itu dari tenaga kerja. Jadi kalau misalkan di apa ya, pola panduan SAS-nya tidak ada kendala ya? Insya Allah. Dari Dari awal awal misalnya kan kadang tuh musim apa itu kan pada kalau dari ekstrim kayak kemarin tuh berturut hujan. Nah itu kita itu kendalanya di cuaca aja Mbak. Patut diketahui oleh seluruh petani yang mungkin nanti akan nonton video channel YouTube-nya Mas Sudiharto. Jadi kalau misalkan Anda petani SAS menggunakan pola SAS, tidak usah diragukan dan tidak usah takut karena tidak dipandu. Karena kalau misalkan Anda ingin panduan SAS, bisa langsung ke grup Warkop ya. Tapi dengan satu syarat, tolong kirim foto sama video minimal durasi 2 menit. Insya Allah dari SP, dari FA, bahkan agen, dan mungkin juga langsung dijawab oleh Mas Sudiharto sendiri. Nggak terlalu ada kendala kalau misalkan masalah konsultasi gitu ya. Dan yang biasanya ada tanam itu tumpang sari. Biasanya nih kalau padi untuk pengalihan hama biasanya kan tanamnya itu kacang panjang. Nah, yang saya heran sekarang, ada ide dari mana? Satu di sini bawang, pinggirnya itu di situ ada padi. Dapat ilmu dari mana itu Tante? Itu ini kan ini apa itu karena lahannya ini kan termasuk rendah. Kalau Iya. kita tanamnya BM itu terlalu berisiko akhirnya. Ya ini kan ya satu lokasi ini ya, Iya, satu apa nih? Satu bedengan ini Iya. supaya ini agak tinggi. Artinya yang separuh ini kita naikkan. Wah, benar. Akhirnya dari sini ini kan berarti rendah kan karena ini tanahnya dinaikkan. Nah itu kan kok nggak bermanfaat sama sekali ya. Kita kan belinya per tahun juga mahal kan ya. Nah Betul. akhirnya supaya kita hasilnya maksimal, kita juga butuh makan kan, pengennya pun Biasa yang ibu-ibu lainnya pemirsa, itu kan ya. yang lain tanam padi aku juga pengen. Nah akhirnya kita itu tanamin padi yang bagian rendahnya. Oke. Kalau misalkan kerendam air terus gimana tuh? Yang padi Ya. tidak apa-apa, emang padi itu membutuhkan air yang baik. Oke. Dia tahan air. Tahu sekali si Tante ini, apakah iya kan? Luar biasa. Ini nih yang namanya perempuan-perempuan hebat. Ya, alhamdulillah. Ini yang juga dibutuhkan di SAS biar bisa memotivasi para perempuan yang lain yang mungkin gengsi untuk ke dunia pertanian. Ngapain gengsi, ya kan? Tuh. Lucu. Oh ya tuh. Pernah tahu nggak sih aplikasi apa aja? Nah kalau aplikasi itu begitu. Kalau aplikasi mungkin lebih ke omnya ya. Iya. Secara Saya teknis. tinggal masak itu di dapur. Oh ya mau berangkat sarapan gitu aja. Kalau Alhamdulillah. aplikasi udah omnya aja. Iya. Oke. Sejauh ini apa ada ide lain untuk mungkin pindah budidaya tanam? Mungkin enggak
aja ya, karena di sini kan emang pusatnya BM, terus sudah jadi itu apa bibit. Nah kita nggak mungkin tinggalin BM, soalnya kan kalau ada orang dari daerah mana sih, kalau Nganjuk tahunya apa BM, terus ini ada dapat satu komor itu terbesar juga yang kedua atau pertama se Indonesia. Jadi tetap Nganjuk itu kenal pasti BM. Jadi kalau untuk meninggalin BM, untuk ini Eman. Oh iya, selama pakai SAS tuh, coba bandingkan selama pakai SAS dan sebelum pakai SAS, sebelum kenal. Yang satu dari segi modal, terus yang kedua mungkin pertumbuhannya. Mungkin ada beberapa perbedaan yang selama ini Tante lihat dari tanamannya Tante sendiri, dari ini, Kalau pakai kan SAS. dari segi modal kita miring ya, Yes. ya jadi kan lebih ngirit ya. Ngirit. Tapi dengan hasil yang maksimal. Yes, Ya. itu dia yang biasanya petani kan yang dicari itu modal sedikit, tapi hasilnya ekonomi banget ya. gitu. Terus ya kalau untuk apa itu Pertumbuhannya? untuk pertumbuhannya lumayan lah bagus. Kalau emang tanaman itu kan ya bagus, bukan warna yang hijau pekat tuh bukan, Betul. tapi yang warna hijau mupus atau agak muda-muda gimana itu yang bagus. Alhamdulillah bagus. Sampai di mana? Itu kemarin tuh saya kan punya teman, saya kasih itu bunganya apa tuh bawang. Bunganya bawang. Dia tuh nggak mau gitu. Kenapa gitu? Saya tuh bisa ya, tapi nggak masak, nggak pakai bawang merah. Kok bisa? Saya kan gitu. Kok bisa? Iya kenapa? Takutnya apa? Ternyata takutnya tuh petani itu loh, ngobatinnya itu loh. Tuh dia tuh Yes, pakai saya insektisida. juga Ya, bahaya kan? terus dia kan pernah lewat tuh baunya sampai nyewangat itu kan, dia kok itu dikonsumsi. Nah akhirnya saya ini tuh saya jamin Bu, ini kan apa itu pakai SAS, terus apa itu apa namanya kan itu loh maksudnya, bukan insek apa namanya. Iya, organik. Organik. Yes. Saya jamin ini tidak ada obat-obatan yang berbahaya buat di tubuh. Saya kasih itu masa iya, saya jamin kalau nggak pernah cek di lab ya gitu. Suruh cek di lab guys. Tapi ya walaupun nggak mungkin, tapi kemarin tuh Kang Jamin juga sempat bilang ke saya gitu, masa tau ya gitu. Iya ini tuh benar-benar organik oh dapat ano dari Jamin ini nggak bahaya bagi tubuh, insya Allah dia bilang nggak bahaya gitu. Ya, itu salah satu tujuan apa ya? Kita harus pandai dan cerdas memilah dan memilih mana makanan, mana sayuran, mana buah-buahan yang memang harus dikonsumsi oleh diri kita sendiri. Itu. Nah, dari sini alhamdulillah SAS dengan harga yang miring juga insya Allah bisa memberikan kemanfaatan bukan hanya untuk tanaman tapi untuk manusianya sendiri, karena alhamdulillah diformulasikan dari bahan-bahan nabati, hewani, bahkan farmasi yang mungkin sudah tidak asing dari tubuh manusia sendiri untuk dikonsumsi. Jadi aman gitu ya guys. Saatnya kita Alhamdulillah. back to nature ya, kembali ke alam. Cocok mah ini. Harapan kedepannya untuk SAS. Dan sebelum itu saya pengen tanya, Tante puas nggak sih pakai SAS? Puas. Yakin banget gitu ya sama SAS. Alhamdulillah. Saya aja yang baru pertama kali kenal sama SAS benar-benar sangat yakin. Entah kenapa, satu menambah silaturahmi, yang kedua panduannya ada, jelas ada, bahkan sang formulasinya yang membuat dan meracik obatnya itu berani bertanggung jawab, dipandu. Terus yang ketiga memang ada hasilnya. Pernah ada gagal, walaupun bukan gagal sih ya, cuman mungkin kalau tetangga galengan gagal kita masih bisa tertolong. Pernah nggak sih menghadapi masa-masa itu? Ya kalau itu sih kayaknya enggak lah, Enggak ya? enggak ya. Sekarang tetangga tuh berhasil karena ya emang petani 45 dia udah siap dia untuk apa itu obat-obatnya ya, walaupun cuma dengan harga yang tinggi, Dengan tapi harga dia tinggi. juga pasti panennya tetap berhasil, tapi cuma dengan harganya tinggi, tapi dia selalu berhasil juga. Kalau masalah perbandingan, nah kalau misalkan di sini kan perbandingannya mungkin dari tetangga galengan gitu kan banyak yang berhasil. Tapi kalau di daerah Sidorejo kemarin di lahannya Bapak Abdurrahman, nah di situ yang tidak menggunakan SAS dengan yang menggunakan SAS, alhamdulillah bisa tertolong gitu loh Teh. Jadi prasangka atau pemikiran orang-orang yang kalau misalkan pakai SAS itu pasti berhasil. Sebenarnya kita tidak menjamin berhasil karena semua rezeki kan pasti di tangan Allah. Jadi tidak mendahului ketentuan yang kuasa, kita tetap berusaha untuk mencari rezeki dengan yang seperti inilah SAS gitu.
Sama seperti saya tanam jagung yang berpikirnya aduh udah gagal gitu, sampai nangis-nangis sama si omnya gitu. Tapi alhamdulillah hampir 10 hari gitu sebelum panen saya bisa membuktikan sendiri gitu, keyakinan saya makin kenceng banget sama SAS karena bisa melihat sendiri gitu lah, bisa membandingkan sendiri. Mungkin yang awalnya itu lebih bagus punya tetangga, tapi ketika pas hasil akhirnya itu yang disuruh lihat sama si om, dan memang beda gitu, emang beda dari kualitas daunnya, terus apalagi buahnya luar biasa. Mungkin kalau misalkan untuk jagung dan padi, untuk aplikasi SAS pelan-pelan cara kerjanya gitu, tapi kalau misalkan ke hoki, apalagi ke bawang, bisa dilihat sendiri. Mantap. Di penghujung tahun 2020 harapannya untuk SAS apa, Tante? Penggunanya di Nganjuk semakin banyak Ya. Terus semoga hasilnya semakin bagus dan bisa diikuti sama petani-petani yang lain. Intinya semoga kemanfaatan itu bukan hanya untuk Tante sendiri atau mungkin tetangga-tetangga yang di sini, tapi kemanfaatannya meluas untuk para petani di Indonesia. Terima kasih, Teh. Alhamdulillah saya senang banget karena ini adalah momen kedua saya interview bersama seorang wanita, sama seorang perempuan yang notabene perempuan itu bukan nggak mau jadi petani, tapi gengsi gitu ya, Teh. Alhamdulillah saya senang sekali. Jadi berasa ngomongnya nyambung banget gitu karena sama-sama perempuan. Terima kasih, Teh, atas waktunya, terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Sekali lagi kepada seluruh para pemirsa setia SAS, yuk terus ikutin channel YouTube-nya Mas Budi Harto, Panduan Budidaya Tanaman, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, tekan tombol loncengnya agar setiap ada informasi ataupun video terbaru dari Mas Budi Harto Anda tidak ketinggalan. Dan jika Anda ingin berkonsultasi masalah panduan budidaya tanaman, silahkan masuk ke akun FB kami, Warung Kopi Wahana Ruang Konsultasi Petani, dan sertakan foto ataupun video minimal durasi 2 menit. Insya Allah SPSA agen, bahkan Mas Budi Hartonya sendiri insya Allah akan menjawab seluruh pertanyaan dan keluhan Anda. Yes, yuk bersama SAS, jayalah petani Indonesia. Iki yo wis teko kene bareng opo ora iki? Mboten dugi lek niku.